Shalom adik-adik. Esci. Apa kabarnya Esci? Luar biasa. Oke. Esci Bagus. Wah, Kak Erna, aku lihat-lihat nih adik-adik udah pada siap banget. Kira-kira kita mau ngapain sih? Ibadah Sabtu ceria dong kakak. Bener banget. Oke deh, karena udah pada siap semua, yuk kakak undang untuk lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu atas berkat-Mu hari ini. hari ini. Sebentar Sebentar kami mau memulai ibadah Sabtu ceria. Sabtu ceria. Tuhan yang pimpin ya, Tuhan yang pimpin ya, dari awal dari awal sampai akhir, sampai akhir. hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Biar lebih semangat lagi, kita harus apa nih Kak Erna? Kita harus Bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Yo, Kita udah. mau fist bump dulu nih ke kakaknya, ke adiknya, ke saudaranya, ke siapapun, bilang semangat ya hari ini. Semangat ya hari ini. Yuk kita mau angkat pujian, kita mau langkah kanan kiri dulu. Kita mau angkat pujian kalau misalnya Tuhan Yesus itu sayang sama kita adik-adik. Setuju? Setuju banget kok Kak Ayo. Erna. Katakan Yesus sayang padaku karena Alkitab yang mengajar kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin. Lagi dari awal adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin milikmu. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dari awal adik-adik sama-sama katakan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin milikmu. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lagi Yesus sayang padaku, bilang ke teman-temannya adik-adik. Yesus sayang padaku. Karena apa? Walau apa sih adik-adik? Walau kecil lemah, aku ingin. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan sayang padaku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya, kasih tahu teman-temannya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke Kak Erna, aku mau nanya nih, Kak Erna punya gak sih bestie yang selalu ada buat Kak Erna? Iya ada dong, bestie yang lengket banget.
kakak. Ternyata kita juga punya bestie yang lebih peduli tahu adik-adik sama kita. Tahu nggak siapa? Tuhan Yesus, Kak. Betul banget. Yuk kita angkat pujian Ada Satu Sobatku. Yuk adik-adik lebih semangat lagi ya. Oke Kak. Semangat. Antusias. Antusias. Semangat. Oke, yuk adik-adik katakan. Kita mau katakan ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah pasang muka sedihnya, Waktu aku susah, waktu ku sendiri. Ada siapa? Dia selalu menemani diriku. yuk sebut namanya ya adik-adik. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Siapa sih namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama katakan dari awal yuk. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Siap-siap muka sedihnya yuk. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Ada siapa sih? Dia selalu menemani diriku. Sebut namanya yuk. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Lebih keras lagi yuk. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi lebih keras katakan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, Kak Winda, pujian tadi mengatakan kalau kita punya satu sobat yang benar-benar setia sama kita. Namanya siapa? Yesus. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Oke. Nah, Kak Winda, kalau misalnya Tuhan Yesus aja udah mau jadi sahabat kita. Nah, kita mau nggak jadi sahabat buat teman-teman kita yang lain, Mau Kak? banget dong Kak Erna. Oke, adik-adik mau? Mau. Yang mau, yuk kita sama-sama katakan pujian ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Langkah kanan kiri lagi adik-adik. Oke Kak. Dalam Yesus kita bersaudara. Dipeluk ya teman-temannya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
sukacita. Mana senyumnya adik-adik? Iya, manis banget sih. Oke, sekarang kita katakan pujian, dalam Yesus ada sukacita. Ada suka. Mana sih senyumnya adik-adik? Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Sekali lagi katakan, dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus apa? Ada sukacita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wow, adik-adik, keren banget Keren adik-adik. banget. Sekarang sebelum kita duduk, coba tos lagi kanan kirinya bilang, kamu tadi keren banget memuji Tuhannya. Kamu tadi keren banget Tuhannya. Udah adik-adik? Sudah Kak. Oke, kalau gitu boleh silakan duduk kembali. Oke adik-adik, sekarang tadi kita sudah memuji Tuhan dengan penuh antusias. Dan sekarang kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi adik-adik. Tapi kali ini kakak minta untuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Kakak minta adik-adik untuk duduk yang manis, duduk yang rapi. Kakak gak mau ada lagi yang ngobrol sama teman kanan kirinya. Kita saat ini mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, yuk kakak ajak adik-adik buat taruh tangan kirinya di dada, tangan kanannya sama-sama kita angkat ya. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau bilang kalau ini hati kita buat Tuhan Yesus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hati tak sempurna, tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidup.
yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih ya Tuhan, Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami bahwa kami merasa sangat sangat dikasihi dikasihi oleh Tuhan. oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kami juga mau Tuhan juga mau Tuhan untuk mengasihi-Mu untuk mengasihi lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, untuk mengenal-Mu untuk mengenal lebih dalam lagi. lebih dalam lagi. Maka dari itu Tuhan, Maka dari itu Tuhan, bantu kami ya bantu kami ya pada saat pada saat kami kami mendengarkan mendengarkan cerita firman Tuhan, cerita firman Tuhan. kami dapat mengerti Kami dapat mengerti setiap apa firman firman yang disampaikan. yang disampaikan, Dan biarlah dan biarlah setiap kami setiap kami bisa menjadi bisa menjadi anak-anak anak-anak yang duduk diam yang duduk diam mendengarkan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus bantu kami ya. Tuhan Yesus bantu kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami sudah berdoa kami sudah dan berdoa mengucap syukur. dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kakak katakan Amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik, SC. Apa kabarnya SC? Luar biasa. Oke, wow adik-adik keren. Beri tepuk tangan dulu dong buat dirinya sendiri. Wow, nah kakak lihat adik-adik udah semangat dan antusias banget ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama yuk kita dengerin firman Tuhan bareng kakak. Dan tapi sebelum itu kakak minta adik-adik buat duduk yang manis, duduk yang rapih, terus telinganya dibuka kayak gini cekrek, yang kirinya juga cekrek. Biar apa sih kak? Biar adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bisa mendengarkan dengan baik. Oke, kalau gitu sekarang kakak mau ceritain tentang dua orang teman kakak. Tapi adik-adik, dua orang teman kakak ini punya hutang loh adik-adik. Adik-adik tahu hutang? Iya, hutang itu adalah seseorang meminjam, tapi dia harus mengembalikan kembali barang tersebut. Adik-adik mengerti? Oke, jadi dua orang teman kakak ini berhutang adik-adik pada seorang bapak. Nah, satu orang teman kakak ini berhutang 50 dinar dan satu lagi 500 dinar. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tahu, 50 dinar itu setara dengan 2.900.000 dan kalau 500 dinar setara dengan 29 juta adik-adik. Kira-kira yang paling banyak itu 50 dinar apa 500 dinar adik-adik? Iya, yang paling banyak adalah 500 dinar. Tapi adik-adik tahu nggak? Pada suatu hari, seorang bapak menghampiri kedua orang tersebut. Hei, kamu! Mana hutang kamu? Bayar sini ke aku. Nah, adik-adik, bapaknya menagih hutang kepada dua orang teman ini. Kira-kira dua orang ini bisa membayar gak ya adik-adik? Maaf pak, kita nggak bisa bayar, kita belum ada duitnya. Gimana sih, kamu ini udah dikasih waktu yang lama juga. Maaf pak, kita nggak bisa bayar. Wah adik-adik, dua orang ini nggak bisa bayar hutangnya. Terus gimana dong nasib dua orang ini? Kita lihat yuk adik-adik. Ya udah deh. Hutang kalian sudah aku bayar. Kalian gak perlu takut lagi. Kalian gak perlu melunasi hutang kalian lagi. Wah, serius pak? Gak apa-apa. Iya, kalian boleh pergi. Wah, adik-adik, ternyata bapaknya mau melunasi hutang kedua orang teman ini adik-adik. Nah, tapi ada loh tuh adik-adik satu tokoh Alkitab yang menceritakan tentang seorang perempuan. Adik-adik mau dengar? Yuk, sekarang kita mendengarkan adik-adik. Jadi pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang makan bersama di rumah Bapak Simon.
Bapak Simon, si orang Farisi, bukan Bapak Simon Petrus ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu diajak untuk makan bersama di rumah Bapak Simon adik-adik. Lalu pada saat Tuhan Yesus sedang asik makan, sedang asik ngobrol dengan orang-orang di sana, tiba-tiba adik-adik ada seseorang yang nangis. Dan semua orang melihat menuju pada orang tersebut adik-adik. Ternyata orang tersebut adalah perempuan berdosa yang terkenal di kampung tersebut adik-adik. Wow, dan pada saat orang-orang tersebut melihat perempuan berdosa tersebut, orang-orang yang ada di situ langsung memandang dia hina adik-adik. Ih, lihat deh, tuh dia nangis-nangis di kaki Tuhan Yesus. Ih, dia ngapain sih? Wah, adik-adik, orang-orang tersebut ngomongin perempuan berdosa itu. Kira-kira baik gak sih adik-adik ngomongin orang di belakang? Iya, gak baik ya adik-adik. Terus, pada saat perempuan itu menangis di kaki Tuhan Yesus, dia membawa sebotol minyak wangi atau bisa disebut parfum adik-adik. Dia menuangkan parfum tersebut, minyak wangi tersebut ke kakinya Tuhan Yesus. Semuanya satu botol penuh dia tuang semuanya untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu, jadi satu ruangan itu penuh dengan wangi, harum semerbak minyak wangi tersebut. Terus si perempuan ini mengusap kakinya Tuhan Yesus menggunakan rambutnya adik-adik. Dia usap semuanya sampai bersih. Nah, adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus mau menerima perempuan ini atau enggak ya? Padahal kan perempuan ini sudah berdosa. Nah, tapi adik-adik tahu enggak? Tuhan Yesus mau loh menerima perempuan ini. Tuhan Yesus malah ngajak perempuan ini untuk makan bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, adik-adik hebat ya Tuhan kita. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Nah, ya adik-adik, sama dengan kita. Tuhan Yesus gak pernah memandang hati yang hina. Artinya, meskipun kita sudah melakukan banyak sekali kesalahan yang membuat hati Tuhan Yesus sedih, tapi Tuhan juga gak akan pernah ninggalin kita adik-adik. Tuhan akan selalu menemani, menjagai, dan mengampuni kita. Asalkan kita juga mau datang ke sama Tuhan Yesus, terus minta ampun, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan bakal nerima kita lagi. Gitu adik-adik. Adik-adik bisa? Bisa. Siapa yang di sini mau untuk jadi anak-anak Tuhan yang taat? Aku. Oke, kalau gitu siapa yang mau jadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran? Aku. Oke, kalau gitu yuk sekarang kita tutup mata kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau kami kembali diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami ya, supaya kami bisa menjadi anak-anak kesukaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau hafalan ya. Ikutin kakak. Mazmur 51 ayat 19a. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Bisa adik-adik coba kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 51
ayat 19a. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Prok, prok, prok. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Bye-bye. Wah, gimana nih adik-adik tadi firman Tuhannya seru banget gak sih Kak Erna? Seru banget kakak. Banget firman Tuhan hari ini itu mengingatkan kita adik-adik walaupun gak ada yang menerima kita, tapi ada Tuhan Yesus yang selalu menerima kita. Betul banget. Jadi adik-adik jangan pernah merasa sendirian ya. Betul. Oke, dan tadi kan kita sudah memuji Tuhan nih Kak. Terus sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua Kak. Terus sekarang kira-kira kita ngapain sih Kak? Sekarang itu waktunya kita membawakan Pengumuman. Oke, jadi tanpa berlama-lama, jadi yang pertama pengumumannya apa nih Kak? pengumuman yang pertama. Seperti luar biasanya akan ada Sabtu Ceria jam 4 sore di GBI Kabar Baik. Oke, itu buat yang Onsite. iya. Terus kalau misalnya buat yang online gimana tuh Kak yang nggak bisa datang onsite pada Sabtu Ceria? Buat yang online adik-adik bisa buka YouTube, cari GBI Kabar Baik. Nanti ada setiap hari Sabtu jam 4 sore. Oke Kak, terus yang kedua kita ada Kids Community. Di hari apa sih Kak? Di hari Minggu dong. Betul sekali, jam 9 pagi. Dicatat adik-adik jangan sampai ketinggalan ibadah Kids Betul Community-nya ya. banget. Dan yang Oke. paling seru dan yang jangan paling lupa, apa tuh Kak? Ajak teman-temannya yang banyak. Biar apa sih Kak? Biar kita bisa sama-sama muji Tuhan dong. Betul banget, dan kita bisa nambah temen yang banyak. Jadi jangan sampai ketinggalan Sabtu Ceria dan Kids Kids Community. Community. Oh iya adik-adik, setiap kali adik-adik datang Sabtu Ceria, datang Kids Community, adik-adik juga dapat reward loh adik-adik. Adik-adik akan dapat poin. Nah, nanti poin itu akan ditukarkan tahun depan lagi, seperti yang sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu atau kemarin. Kita baru tukar poin kan Kak, Betul liburan banget, anak. Kak Erna. Seperti itu nanti adik-adik. Jadi yuk jangan sampai ketinggalan ikutan ibadah Sabtu Ceria dan Kids Community. Oke Kak. Tapi Kak, aku mau ngingetin adik-adiknya lagi. Kalau adik-adik ikut Sabtu Ceria dan Kids Community jangan cuma karena untuk dapat poinnya adik-adik. betul banget. Tapi kita harus punya hati untuk ketemu sama Tuhan. Kita harus punya hati untuk ibadah sungguh-sungguh ya adik-adik. Setuju? Setuju Kak. Oke, yuk sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Kakak Winda berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau tadi Kalau tadi kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Sebentar Sebentar kami mau akhiri. kami mau akhiri. Tuhan yang berkati ya. Tuhan yang berkati ya aktivitas kami aktivitas kami selanjutnya selanjutnya. hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan bersyukur. dan bersyukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin. Sampai jumpa adik-adik.